Saudara, berkaitan dengan hal ini, publik terus menanti seperti apa kebijakan yang akan jadi jalan tengah pemerintah bagi polemik angkutan berbasis aplikasi online. Dalam proses duduk bersama para pihak, pemerintah memberlakukan masa transisi bagi perusahaan angkutan online, termasuk mengevaluasi kedua jenis penyedia layanan angkutan online dan konvensional. Di ibu kota, animo konsumen pengguna angkutan berbasis aplikasi online cenderung meningkat di tengah parahnya kemacetan lalu lintas. Rentang waktu dan energi seolah semakin efisien, namun di sisi lain dianggap pemicu merosotnya pendapatan sopir angkutan konvensional. Bagaimana polemik ini dari kacamata masyarakat informatika dan bagaimana pula arah kebijakan yang akan diambil pemerintah? Kami ulas topik ini dalam segmen Dialog Kompas Malam kali ini bersama dengan narasumber yang kali ini sudah hadir studio, Afiati Reno, pengamat TI dari Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Selamat malam, Ibu Afi. Selamat malam. Saudara, kami juga masih coba untuk menghubungi Kementerian Perhubungan dalam hal ini dengan staf ahli Kementerian Perhubungan, Bapak Hadi M. Juraid. Kami masih akan menantikan sambungan telepon dengan beliau untuk bisa membahas lebih dalam lagi mengenai permasalahan ini. Bu Afi, kalau kita bicara soal pertentangan terakhir, kontroversi terakhir terkait dengan transportasi online ini sebetulnya tidak terpisahkan dengan yang namanya teknologi informasi. Betul. Di satu sisi masyarakat kita seperti sudah siap menyambut sepenuhnya yang namanya kemajuan teknologi informasi. Tapi kalau berkaitan dengan transportasi online, kok sepertinya ada resistensi yang berbeda, apalagi dari mereka yang dari transportasi konvensional. Anda melihat fenomena ini bagaimana? Iya, jadi begini Mas, masyarakat kita ini jumlahnya 250 juta. Pengguna smartphone di Indonesia itu ada sekitar 55 juta orang. 55 juta? Iya. Dan transaksi online di Indonesia itu baru 16% dari seluruh total rakyat Indonesia. Padahal di negara lain itu seharusnya itu sudah lebih banyak. Nah, Indonesia ini menjadi target market dari transaksi digital. Jadi orang-orang berbondong-bondong ingin menginvestasikan dananya di Indonesia di bidang transaksi digital ini. Sebenarnya masyarakat Indonesia belum siap. Jadi makanya terjadilah kemarin chaos. Ukuran untuk kita bisa melihat belum siapnya dari mana, Bu? Ya itu tadi buktinya bahwa kita kemarin terjadi chaos. Sebenarnya semua kita belum siap, masyarakat belum siap, pemerintah belum siap. Itu kalau di negara lain itu begitu ada ekonomi digital seperti yang dicanangkan oleh Pak Jokowi, itu semua sudah menyiapkan. Mari kita kupas satu-satu. Anda tadi mengatakan masyarakat belum siap, pemerintah belum siap. Belum. Dari sisi masyarakat, bagaimana kita melihat ketidaksiapan ini? Dengan salah satu bukti kemarin terjadi chaos, seharusnya masyarakat lebih aware lagi. Mungkin itu bukan tanggung jawab masyarakat ya, mungkin tanggung jawab dari institusi, kami dari asosiasi Ikatan Ahli Informatika lebih mensosialisasikan bahwa ini akan terjadi. Lebih ke bagaimana kesadaran, penggunaan, pemanfaatan. Bahwa ini lebih menguntungkan dari sisi bisnis, dari sisi ekonomi, ini akan menguntungkan ke masa depan. Nah, ini tapi masyarakat tidak siap. Makanya terjadi chaos yang seperti yang kemarin. Nah, pemerintah juga, regulasi juga belum siap. Jadi seperti kaget bahwa oh ternyata ini bisa besar seperti ini bisnisnya. Dan saya tertarik dengan pernyataan terakhir Anda tadi bahwa pemerintah dari sisi regulasi terlihat betapa tidak siapnya. Kita akan bahas lebih dalam lagi nanti soal itu. Dan saudara, Kompas Malam masih akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.